Kecamatan Tanah Merah memang diketahui sebagai daerah yang rawan longsor karena abrasi pantai yang membuat struktur tanah menjadi labil. Pelabuhan penghubung Syah Bandar di Pasar Kuala Enok ambruk akibat abrasi, Minggu, tanggal 25 Juli tahun 2021. Saat ini aktivitas pelabuhan dialihkan ke dermaga terdekat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan serta aktivitas warga tidak terganggu. Camat Tanah Merah Antoni mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan tidak mendekati lokasi longsor ini karena dikhawatirkan akan ada longsor susulan. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian terjadi pada fasilitas. Saat ini pelabuhan dialihkan ke dermaga terdekat, tuturnya. Sebelumnya sudah 2 kali berturut-turut longsor terjadi di Kecamatan Tanah Merah, yaitu di Kampung Baru. Sebanyak 2 unit bangunan milik warga ambruk akibat bencana tanah longsor di Kampung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021. Kapolres Inhil AKBP Dian Setiawan melalui Kapolsek Tanah Merah, AKP Liber Nainggolan menjelaskan ada 2 rumah yang terkena tanah longsor, 1 unit rumah rusak berat dan 1 unit rumah rusak ringan. Belum genap 1 bulan menempati tempat tinggal baru di lokasi perumahan Kementerian PUPR di Desa Sukarapi Kecamatan Ciberem, warga Desa Kawungsari Kecamatan Ciberem Kuningan Jawa Barat alami kesulitan pasokan air baku. Untuk memenuhi kebutuhan air, saya harus beli Rp50.000 untuk 1 toren. Kemudian, itu paling lama bisa memenuhi kebutuhan selama 3 hari, kata Uni salah seorang warga desa miliarder saat berbincang secara FBL Tribun Jabar, Senin, tanggal 26 Juli tahun 2021. Uni mengaku sangat prihatin dengan melangsungkan kehidupan di perumahan saat sekarang. Sebab kondisinya jauh berbeda dengan kenyamanan yang dirasakan tempat tinggal sebelumnya. Iya, tempat tinggal saya kena dampak dengan ganti untung Rp400 juta. Dari uang itu sebagian dibelikan tanah dan kebutuhan keperluan hidup, ungkapnya. Sementara kepala desa setempat, yakni Kusto mengklaim tidak ada pembelian air. Namun uang yang dikeluarkan warga itu sebagai pengganti operasional kendaraan tangki air tersebut. Jadi, yang Rp50.000 itu buat operasional kendaraan pembawa air tersebut. Setiap 1 toren berkapasitas 1.000 liter itu kena Rp50.000 dan setiap hari ada 2 tangki air berkapasitas 4.000 datang ke sini dan memasok air untuk kebutuhan warga, katanya. Sehari, kata Kusto mengaku